Episode ketiga ini dibuka lewat lanjutan pertemuan Stalin dengan sekutu pada 30 November yang akhirnya kesepakatan kerjasama antar kedua belah pihak ini dirumuskan, yaitu bahwa sekutu akan membuka front baru di utara Prancis pada bulan Mei 1944. Sedangkan Stalin pun mengiyakan bahwa selama invasi sekutu di Prancis tersebut, Tentara Merah tak akan mengendorkan gerakan ofensifnya menekan Hitler dari timur. Tanggal 15 Desember, seorang political attaché berada di Ankara, Turki, memberikan berkas konferensi Tehran kepada Duta Besar Inggris untuk Turki saat itu, yaitu Sir Hugh, untuk menindaklanjuti keinginan Turki yang ingin bergabung dalam Perang Dunia ini, berbekal 1 juta tentara siap tempur untuk ikutan menumpas Nazi. Kedua orang di ruangan ini lantas beralih untuk makan siang, tapi tak disangka salinan berkas ini langsung berada di atas meja Hitler melalui Heinrich Himmler, mengabarkan jika beberapa bulan dari saat ini akan terjadi invasi super besar yang dilakukan oleh sekutu di utara Prancis. Tapi sayang, Hitler tak mempercayai hal ini. Menurutnya, Winston Churchill ialah master tipuan yang sering menyebar berita hoax, dan Hitler berani bertaruh jika sekutu tak akan berani menyerang Normandy. Sedangkan di sisi Soviet, setelah pembebasan Kiev, Ukraina, maka ratusan ribu pasukannya bisa mengambil alih gerakan ofensif untuk menuju ke perbatasan Rusia di barat, tepatnya di kota Babruysk. Dan sekarang 29 Februari 1944 di front Ukraina, beredar Jenderal Vatutin yang akan mengkomandoi sendiri front ini, tapi sayang dengan robohnya Vatutin, komando di front Ukraina jatuh ke tangan Marshal Zhukov. Kita maju ke tanggal 4 Maret, di mana Soviet mulai merasakan lancarnya serangan balik mereka, dan sekutu terus menyiapkan rencana invasinya. Sementara itu di sisi lain, bekas barisan artileri Kolonel Lukin yang kini dikomandoi oleh Mayor Orlov ini mendapat tekanan besar dalam serangannya dengan pertahanan Jerman yang masih kokoh dengan artileri dan senapan mesinnya. Sampai di tengah kepelikan ini, Zoya berniat menolong korban-korban luka di tengah medan dan nekat merangsek maju meski sudah dilarang oleh Orlov. Suster muda ini terus berlari dan merayap, berusaha menemukan korban yang masih bernafas, sementara di belakang semua kawannya khawatir. Terutama Svetayev yang terus berusaha menghalau infanteri Jerman yang ingin menangkap Zoya. Hingga akhirnya Orlov mau tak mau kembali menyerang maju untuk menyelamatkan Zoya. Di Kremlin sendiri, perencanaan mengenai serangan utama Soviet tengah digodok. Administrator dari Stavka atau markas besar angkatan bersenjata Soviet ini mengusulkan untuk menyerbu melalui Belarusia yang penuh dengan area rawa-rawa dan medan yang sama sekali tak cocok untuk dilalui oleh tank. Stalin jelas tak setuju akan hal ini karena khawatir divisi tanknya akan kalah mobilitas di area rawa-rawa. Tapi Marshal Zhukov meyakini justru inilah yang harus mereka tempuh, sebab Jerman tak akan mengira tank Rusia berani mengambil jalur rawa. Maka mau tak mau Stalin mengutus mereka untuk melakukan survei rute di Belarusia, terutama di hutan bakau dan rawa-rawanya, tepatnya di sekitar kota Babruysk. Setelah serangan Mayor Orlov, Zhukov datang ke garis depan dan memutuskan untuk menghentikan ofensif ini sementara akibat laporan korban yang sedemikian banyak. Untuk selanjutnya, Doi bersama Rokossovski melakukan survei medan memasuki rawa-rawa.
Dan setelah berjalan beberapa lama, Zhukov dan Rokossovski bertemu dengan beberapa tentara merah yang sedang beristirahat dan memakan kornet Amerika, sembari memberitahu jika mereka sedang membuat sepatu rawa dari ranting dan jerami. Satu hal yang memberi satu inspirasi tersendiri untuk Marshal Zhukov. Kita kembali ke Kremlin tanggal 23 Mei. Jenderal Konstantin Rokossovski merekomendasikan pada Stalin agar pasukan utama mereka menyerang melalui Babruisk di Belarusia. Karena cara agar artileri dan tank bisa menyeberang dengan lancar di rawa sudah bisa ditemukan. Tapi Stalin lagi-lagi tak setuju, menganggap ini ide konyol dan akan menghambat mobilitas tentara merah dalam menyerang. Stalin bahkan mengusir Rokossovski dari ruangan rapat. Selanjutnya Marshal Alexander Vasilevsky membeberkan rencana besar serangan utama Soviet yang oleh Stalin diusulkan menggunakan nama Operation Bagration di musim panas 1944 ini. Tentara merah akan menyerang dari utara di area Baltik hingga di selatan, Pegunungan Karpatia. Di utara, mereka akan mencoba memukul mundur keterlibatan Nazi Finlandia dari kancah peperangan. Sementara serangan utama sendiri akan mengambil arah di Belarusia, karena ini yang paling dekat dengan Berlin dan searah bagi mereka untuk sekalian memerdekakan Polandia. Dan lebih jauh lagi, pemberontak Belarusia sendiri berniat menyumbangkan 270.000 tentaranya. Zhukov sendiri menambahkan agar tak semua divisi tank dibawa ke Belarusia, melainkan menyimpan 4 divisi tank di Ukraina untuk menipu Hitler. Dengan 4 divisi cadangan berada di Ukraina, setidaknya pihak musuh mengira Soviet akan melangsungkan serangan melalui Ukraina dan bukan Belarusia. Demi mendengar taktik brilian dari Marshal Zhukov ini, Stalin akhirnya memanggil kembali Rokossovski dan menyetujui semua proposal rawa-rawanya. Beralih ke front barat, Roosevelt yang sudah mau sekarat ini berusaha sebisanya menjawab pertanyaan istrinya dan bagaimana dirinya ngeyel untuk membuka front di Normandy dan bukan di Yugoslavia di Balkan sesuai ide Churchill. Menurutnya, Churchill ialah politikus sejati yang lebih mengkhawatirkan posisi Inggris setelah perang dan bukan memikirkan pertempuran hari ini, membuat Roosevelt jelas tak mau mengorbankan nyawa tentara Amerika untuk kepentingan Inggris Raya. Sementara itu, telegram dari Stalin juga sudah masuk memberitahukan jika di pertengahan Juni besok, Soviet dari timur akan menyerang sektor yang sangat penting. Maka pada tanggal 6 Juni 1944, akhirnya sekutu mulai invasinya di Normandy, utara Prancis. Seminggu setelahnya tanggal 12 Juni di Berlin, pihak Nazi berhasil mengintersepsi telegram Stalin ke Roosevelt, membuat Hitler dan Himmler berpikir keras di manakah sektor sangat penting yang dimaksud oleh Stalin ini. Walter Model dan Jenderal Keitel menyebutkan jika sektor penting ini jelas ialah front Ukraina, karena Walter Model tahu sendiri jika ada 4 divisi tank alias 3.000 tank Soviet sedang diparkir di Ukraina. Dengan pendapat 2 jenderal besar ini, maka Hitler memilih percaya bahwa Soviet akan menembus mereka melalui Ukraina. Tanggal 20 Juni, sebelum Operation Bagration dimulai oleh Soviet, partisan atau pemberontak Belarusia sudah memulai kerja tempurnya, melakukan sabotase di banyak titik infrastruktur, khususnya network kereta api, dan melakukan sergapan-sergapan yang jelas melumpuhkan rute suplai Nazi. Sementara itu di beberapa hari setelahnya, tanggal 23 Juni di front Belarusia, Marshal Vasilevsky menerima laporan dari semua front dari utara di dekat Finlandia hingga di selatan area Ukraina sudah siap tempur semuanya. Maka dengan ini, Operation Bagration resmi dimulai. Jelasnya dari udara pihak Soviet langsung pamer taji. Mereka bekerja sama dengan resimen pilot Normandia di bawah pimpinan Letnan Kolonel Pierre Puyat yang bersama dengan Kolonel Golubov dari Angkatan Udara Soviet akan menyerbu area Vitebsk. Maka barisan pilot-pilot muda ini segera melanglang angkasa dan melihat jika di bawah mereka demonstrasi ledakan sudah sangat jamak terjadi. Hingga laju mereka dihadang oleh beberapa Messerschmitt yang menampakkan baling-balingnya tiba-tiba. Tapi sayang bagi pilot Prancis ini,
Bangkai pesawat ini akhirnya menjadi rebutan sekompi Wehrmacht atau kawan pilot Soviet ini. Akhirnya pilot Soviet ini berhasil membawa kawan Perancisnya tanpa mengetahui jika nasibnya sebentar lagi juga Keesokan harinya tanggal 24 Juni, Marshal Zhukov mengabarkan bagaimana Operation Bagration berjalan lancar di semua front penyerangan. Tinggal menunggu bagaimana Rokossovski akan bergerak dengan rencana rawa-rawanya. Rokossovski sendiri rupanya menyiapkan jalan dari balok-balok kayu agar membentuk jembatan di tengah rawa. Pepohonan digundul, semua serdadu merah bahu-membahu berusaha membuntu rawa ini tepat di tengahnya agar artileri dan kavaleri besinya bisa melaju dengan aman. Dari divisi tank, pasukan Mayor Jenderal Panov memberangkatkan diri, memberanikan rantai-rantai mereka berjalan di atas tumpukan balok kayu. Dan lagi-lagi di sisi lain, pasukan artileri milik Orlov maju sebagai vanguard. Sisanya sungguh pemandangan yang aneh dan gila, namun sangat brilian yang bahkan Hitler pun tak bisa membaca niatan petinggi Soviet soal rawa-rawa ini. Beberapa jam kemudian, rawa-rawa liar ini berhasil ditembus dan menjadi adu api antara tank-tank Soviet dengan pos-pos pertahanan Jerman di titik terlemahnya di Belarusia ini. Dalam kabinnya, Rokossovski mengabarkan update terbaru bahwa kemenangan sudah diraih di berbagai front, termasuk di sepanjang sungai Berezina di Belarusia. 25 Juni 1944, langkah Soviet masih tak terbendung. Kini giliran komandan Brigade Flotilla yaitu Kapten Lyalko yang menggerakkan semua kapalnya di sungai ini, menghancurkan jembatan-jembatan pantun yang dibangun oleh musuh. Sementara itu, Walter Model yang kini menjadi Field Marshal menemui Field Marshal Bush, membicarakan bahwa dirinya kini menggantikan posisi Bush dan bersiap menghadang serangan tentara Soviet. Bush lantas menunjukkan bagaimana Wehrmacht sudah terdesak di berbagai front dan banyak dari batalion-batalion yang masih terjebak dan terkunci karena kepungan musuh. Serta di tengah rai ada pergerakan besar menuju kota Babruisk, dan ini cukup mengagetkan Walter Model. Maka komandan di kota ini pun dikontak, diperintahkan untuk membakar kota dan segera menyerang balik untuk menghadang laju tentara merah. Tapi ternyata pasukan Kapten Svetayev sudah bersiap dan langsung memberikan voli berapi tepat di jalur musuh. Alhasil, meski musuh bertahan mati-matian, Soviet berhasil merebut kota Babruisk pada tanggal 29 Juni. Kesimpulannya Bor, sejauh ini Vitebsk dan Babruisk sudah dikuasai Soviet sepenuhnya di bagian utara. Tapi anehnya, pasukan Jerman masih tampak tak mau mundur, melainkan berusaha memperpanjang jalannya pertempuran frontal yang sia-sia. Mereka seperti berniat bunuh diri di medan perang. Keras kepalanya musuh ini membuat Zhukov berang dan memerintahkan agar beberapa jenderalnya, termasuk Rokossovski, menuju ke Minsk dan melakukan pengepungan serta menghancurkan kontingen tentara yang berada di sana. Jika ini berhasil, langkah ini dianggap Zhukov sebagai selesainya tahap pertama Operation Bagration, yang mana tahap kedua ialah memerdekakan negara Polandia. Maka melajulah tank-tank Soviet menuju ke Minsk, ibu kota Belarusia, dipimpin langsung oleh Mayor Jenderal Panov. Di tengah jalan mereka bertemu dengan barisan pemberontak Belarusia yang ikut bergabung dalam konvoi tank. Serangan terhadap kota ini dimulai dari stasiun Tovarnaya yang berhasil menumpas kandaskan para tentara Wehrmacht di sini.
Untuk berikutnya, mereka berhasil masuk ke pusat kota. Hingga di tengah jembatan, konvoi Panov bertemu dengan kawannya sendiri sesama komandan tank. Pertanda, kota Minsk sudah terkepung dan dikuasai di berbagai sisi. Sementara itu di Moskow, parade tawanan perang dipertontonkan Stalin pada dunia. Sebanyak 57.000 tentara yang tadinya dilupakan oleh negaranya sendiri ini, kini menunggu hasil akhir perang dunia di Gulag Stalin. Sedangkan di Berlin, von Kluge memutuskan untuk menemui Erwin von Witzleben di sebuah rumah singgah. Dalam obrolannya, mereka berdua meyakini jika tentara Jerman sudah tak akan bisa menang, baik di barat maupun di timur. Sebelum von Witzleben membawa von Kluge di ruangan lain dan bertemu dengan beberapa perwira tinggi lainnya, yang ternyata meeting misterius ini diadakan untuk merencanakan pembunuhan terhadap Adolf Hitler dan segera mengupayakan perdamaian dengan sekutu, di mana semua proses kerja ini diberi tajuk Operation Valkyrie. Maka tepat di tanggal 20 Juli 1944, Kolonel Klaus von Stauffenberg menyiapkan segalanya. Di hari ini dijadwalkan Doi akan bertemu dengan Hitler, dan hari ini juga Hitler harus mati untuk menyegerakan Operation Valkyrie. Perjalanan berlanjut jam 12 siang di Rastenburg. Von Stauffenberg bertemu dengan Jenderal Keitel dan dengan sedikit alasan, dirinya bisa dengan seksama menyiapkan bomnya di koper. Скорее, Штауфенберг, мы уже опаздываем. В районе Бреста фельдмаршал Модель... Di ruangan rapat ini, Hitler masih yakin dengan segala ilusi mengenai bagaimana dirinya akan memimpin kemenangan Jerman di segala front. Namun tiba-tiba, Vielleicht sollte Stauffenberg gleich die Lage über Neuaufstellungen vortragen? Я должен позвонить в Берлин. hampir mati rasanya von Stauffenberg saat akan membuka koper mautnya ini. Dirinya pun dengan segera beralasan keluar ruangan. Tapi sialnya, bom yang harusnya berada di dekat Hitler ini kini malah berada jauh di pucuk meja. Sedangkan di luar, alarm tanda bahaya pun digaungkan nyaring. Dan sekali lagi dengan satu trik, von Stauffenberg bisa menipu penjaga portal untuk kabur dan bertemu dengan konspirator lainnya di jam 4:30 sore. Dirinya sangat yakin jika bom ini pasti sudah membunuh Hitler dan mendesak mereka semua untuk segera melaksanakan Operation Valkyrie. Tapi alangkah terkejutnya von Stauffenberg saat Kolonel Jenderal Fromm mengatakan bahwa Hitler masih hidup dan bugar. Sempat terjadi perdebatan alot antar petinggi di ruangan ini mengenai nyawa Hitler. Mereka saling berniat menangkap satu sama lain. Sedangkan di sisi lain, Mayor Remmer yang bergerak setelah diperintah tentu saja langsung menangkap Joseph Goebbels tanpa mengetahui pasti hidup atau matinya Hitler. Tapi Goebbels dengan tenang mengatakan jika Hitler masih hidup dan membiarkan Mayor Remmer berbicara langsung pada sang Führer. Begitu ngobrol dengan Remmer, Hitler langsung balik memerintah untuk menangkap siapa saja dalam operasi kudeta ini dan menaikkan pangkat Mayor Remmer. Mayor yang hanya perlu sehari untuk menjadi Kolonel Remmer ini langsung balik kandang dan balik menangkap von Stauffenberg dan kawan-kawannya. Alhasil semua konspirator tertangkap. Генерал пехоты Ольбрихт. Полковник Мерц фон Квирнхейм. Имена я больше не хочу вспоминать. Deutschland wird sich an unsere Namen erinnern. Sedangkan nasib calon pemimpin Jerman yang baru, yaitu Jenderal Ludwig Beck, dipersilahkan bunuh diri.
Helfen Sie dem Alten. Sedangkan Hitler sendiri sudah sangat ingin nama para konspirator pembunuhan dirinya tak disebut lagi. Dan lagi pula, seluruh keluarga von Stauffenberg pun telah dikirim ke kamp konsentrasi. Berikutnya di kesempatan ini pula diperkenalkan panglima baru, menduduki Chief of Army Staff yaitu Heinz Guderian, seorang jenderal yang ahli dalam pertempuran tank yang kini tugasnya ialah mengatur taktik perang untuk menghadang Soviet di timur. Kabar pembunuhan Hitler yang gagal total ini akhirnya sampai di London ke telinga Winston Churchill yang menanggapinya dengan sangat dingin. Perdana Menteri gembul ini malah berpendapat jika Operation Valkyrie lebih baik gagal dan jika Hitler benar-benar mati dan terjadi gencatan senjata serta perdamaian sementara di Eropa, maka dirinya takut Eropa malah akan jatuh ke tangan Stalin yang merubah semuanya menjadi lautan komunisme. Dan tiba-tiba datang sepucuk surat dari Stalin berisi foto Stalin sendiri. Namun Churchill tahu jika foto ini merupakan simbol jika pasukan Rusia sudah berhasil memasuki Polandia. Nyata memang, tentara merah berbarengan dengan tentara Polandia sendiri sudah melangkah maju memasuki Polandia. Dan dengan merdekanya kembali Polandia ini, maka episode ketiga ini pun komplit. Yes Bor, sampai jumpa lagi. Jangan lupa untuk standby terus di Jauh Dekat Film, karena masih ada 2 episode lagi untuk serial klasik perjuangan Soviet di Eropa ini. Dan kini Ogut cabut dulu. Wassalamualaikum, yuk, bye.